Ya, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita melakukan evaluasi hari perdagangan hari ini sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan. Review ini bertujuan untuk meninjau strategi yang telah diterapkan ya, mengidentifikasi peluang serta memastikan kita berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan perdagangan. Keputusan yang Anda ambil dan hasil yang telah dicapai adalah risiko teman-teman sendiri. Semoga review ini memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas perdagangan kita di kedepannya. Tetap semangat sebagai pahlawan bursa teman-teman ya. Terima kasih nih yang telah mengirimkan pembukaannya ya. Apa ini CP Medar Bentang Pawarang ya. Terima kasih teman-teman ya. Nanti teman-teman mungkin ada beberapa pembukaan juga yang akan kita bahas juga dan kita bacakan juga ya. Terima kasih selama ini teman-teman mengapresiasi apa yang telah saya sampaikan ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video yang saya bagikan. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ya untuk update emiten teman-teman. Nah, silahkan teman-teman dilihat dulu ini bagian pertama ya. Sudah. Kita langsung ke bagian makasih teman-teman ya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menulis pembukaannya dari CP Medar Bentang Pawarang ya. Oke teman-teman, Indo teman-teman ya. Indo punya teman kita nih. Indo ini sempat terbang teman-teman ya. Cuman mungkin kehabisan bahan bakar, akhirnya dia turun kembali ya. Saya pikir wah, target 1, target 2, target 3, tinggal target 3 nih. Dikempesin lagi ya Indo ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga trading ya, seperti inilah kalau si saham itu ya, kadang-kadang naik, kadang turun, kadang sudah naik diturunkan kembali ya. Itu bagian daripada sejarah teman-teman ya yang harus kita pegang. Wow, ini seperti yang teman-teman tahu gitu kan. Wah, ini nanti seperti ini nanti ketemunya kedepannya udah take profit dulu deh, nanti bisa diambil lagi di bawah. Nah mungkin seperti nanti perjalanannya teman-teman sendiri yang akan menentukan. Tapi secara MA ini masih sudah bagus teman-teman ya untuk Indo ini. Nah per hari ini ternyata diambil manfaat sama si bandar lokal untuk berjualan dengan baik teman-teman ya. Kenaikan tinggi ini berarti benar-benar si bandar sudah punya barang banyak teman-teman ya. Kita cek domestiknya, ZP, LGAI, GR, YP, XAFP ya. Nah yang ngambilnya luar biasa teman, bukan dari kalangan kita semua ya, malahan dari kalangan kita hanya XC, XL, mungkin ada PD yang banyak teman-teman ya. Tapi PD kadang-kadang suka jadi bandar juga gitu ya. Nah ini mudah-mudahan si AO nih teman-teman ya, si AO udah masuk, dia di kalangan utama teman-temannya sudah 23.000 ya, berbanding dengan si PD gitu kan. Nah untuk bandar foreign juga bagus teman-teman, ada pengambilan lagi ya sekitar 15.000. Saya Cece lagi yang ngambil, cuma sedikit banget Cece yang ngambil ya. Dia jualan teman-teman, ngambil 17.000, jual 7, jadi sisa. Jadi ini ternyata yang bikin peng sebetulnya adalah Cece pemicunya teman-teman ya, si bandar foreign. Keren teman-teman ya. Masih tetap berlanjut teman-teman, soalnya MA10 nya juga masih berada di antara candle ya, belum terlihat jelas kalau di sini teman. Kalau kita gede-gede juga tidak terlihat jelas, cuma lagi menuju ke atas ya. Bagus teman-teman, doain sih besok dia berhenti ya di antara salah satu yang saya garis-gariskan ini ya. Oke teman-teman, untuk Indo selamat teman-teman yang tadi take profit, mungkin yang tidak telat ya, mungkin yang telat ya harap bersabar kembali ya untuk menemukan kenaikan kembali. Oke, selamat buat teman kita yang tadi ngambil ya. Ya tadi take profit ya. Ada brand teman-teman ya. Nah brand ini semua kemarin saya mau bahas, cuman satu-satu aja ya. Brand ini target kenaikannya belum tersentuh dengan body, hanya tersentuh dengan shadow aja. Tetapi perhatikan teman-teman untuk bandar foreignnya, ternyata per hari ini juga masih ngambil terus ya brand ini. Ada TP YUZP di sini terdeteksi dia si bandar foreign itu ngambil terus dari sejak tanggal 10 Januari. Jadi walaupun ada penurunan, tenang aja teman-teman ya, yang nyangkut di atas juga masih bisa kejemput. Kenapa? Karena ini ada ketokohan dan ada bandarnya. Bandar lokal juga cenderung dia ngambil terus ya, artinya ini sebenarnya lagi sengaja diambil teman-teman barang-barangnya ya sama si bandar lokal ataupun si domestiknya ya. Kita cek untuk netnya, untuk domestik ada YB ya, CP, HDPD.
Jadi walaupun istilahnya dibuang ke bawah kemarin 3 hari ini, ternyata pas keempat harinya dia melakukan kenaikan, dan YB adalah yang mengambil peran di sini. YB, CP sama HD teman-teman ya. Bandar lokal juga bagus, bandar foreign juga bagus. Artinya kecenderungan ke atas positif teman-teman. 12.000 tenang aja ini ya untuk brand ini, karena satu ketokohan yang kedua juga bandarnya ada. Lanjut ada Pani ya, Pani Pantai Indah. Sama ini juga ada ketokohan cenderung dia biasanya ke atas teman-teman. Ini sudah menjajaki garis yang saya gariskan, dan satu garis sudah terpenuhi, kita cabut. Tinggal satu garis lagi, mudah-mudahan ada pantulan di area 15.000-an ya. Target sebenarnya 19.000 teman-teman. Tinggal dikit lagi kemarin ya. Nggak apa-apa teman-teman, emang seperti ini ya, namanya juga bandar. Kalau bandar mah bebas teman-teman ya. Tapi untuk ke 19.000 19 bisa teman-teman ya. Malahan lebih dari 19.000 juga bisa ini. Perhatikan untuk bandar lokalnya cenderung kembali ngambil. Sekarang juga ada pemuah cuma sedikit ya. Cuman si Poren doang nih lagi ngejual ya. Si Poren lagi ngejual dari sini. Perhatikan dari tanggal 13 Desember dia ngejual, dan per hari ini dia ngejual. Cuman untuk Pani ini yang ambil kebanyakan dari teman-teman kita ya. Oke, di sini ada si ZP yang ngambil, tapi si BK AKC keluar ya, biarin aja. Nanti juga dengan sendirinya dia akan masuk kembali teman-teman untuk si broker forennya ya. Cuma dari sini kelihatan jelas bahwa yang ngambil itu adalah bandar lokal ya. Emang kecenderungan ini yang memiliki asal lokal teman-teman ya. Seperti halnya brand ya, Pani juga sama teman-teman ya. Oke, untuk Pani masih walaupun ada penurunan, masih ada pengambilan daripada bandar forennya terlalu banyak bandar forennya ya. Maaf, bandar lokalnya ngambilnya lumayan teman-teman ya. Langsung ada BRPT. BRPT penurunannya sudah terlewati satu ya. Beberapa di 935 doang nih yang belum. Di sini juga ada tekanan dari atas lumayan panjang. Bandar lokal cenderung jualan, bandar foreign juga jualan. Tapi dia bandar lokal dan foreign cenderung jualan sedikit. Artinya ini hanya penurunan sementara aja. Mudah-mudahan nanti besok dipantulkan di angka 935 ya. Target tetap teman 1200 sama 1340-an lah teman-teman untuk target BRPT ini. Ada pengambilan bandar lokal dan foreign cenderung bagus, dan pembuangan juga sedikit. Sini siapa yang mengambil? Ada 3,4 miliar sama 1,5 miliar si JP sama si AK teman-teman. Si BB sama si EU keluar dibarengi sama si CC. Untuk domestiknya siapa yang ngambil? Ada GR teman-teman, bukan teman-teman kita yang ngambil. Cenderung ini adalah broker-broker besar teman-teman ya. Teman kita pada keluar bagus teman-teman. Sedikit atau banyak kita ambil saja ya. Jangan sampai udah profit malah teman-teman dibiarkan akhirnya ke bawah lagi. Kalau teman-teman swing harusnya dimanfaatin. Tapi kalau teman-teman yang investing, tambah muatan lah teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada Zekon ya, Zekon. Nah, Zekon udah lama nggak dibahas Zekon. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 24 Desember ya nih. Kita hapus ya untuk kenaikannya. Penurunan juga sudah terlewati. Kita hapus. Nah, ini ada si bagus teman, seekor kembar ya. Seekor kembar mudah-mudahan menjadi penahan yang baik ya. Nah, ini ada penurunan di angka 81. Ini kalau istilahnya kalau lagi ke atas ya biarin aja teman, penurunan nanti untuk ke depannya ya. Nah, tinggal 1 2 di angka 87 sama di angka 8. Nah, walaupun sudah tersembus sama shadow, tapi saya tidak akan cabut, biarkan aja. Berarti si kepala merah lagi-lagi berfungsi dengan baik teman-teman ya. Ada target di angka 92. Kita tulis target di sini deh teman-teman ya. Sengaja biarin aja teman, turun lagi nggak apa-apa. Tapi saya yakin ke sini teman-teman ya. Target tanggal berapa sekarang? 16 ya. 01 2025. Nah, Jekon seperti itu teman-teman untuk targetnya di situ ya. Target utama di sini teman-teman ya, si Jekon ini ya, di angka 103. Kita tulis ya target utama di sini. Nanti kalau tertembus lagi dan ke atas lagi, kita kasih nama lagi target utama 2. Ingat teman-teman, kalau lagi investasi yang gembira lah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman sudah merah malahan tambah mumet teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya, kalau di saham tenang aja, yang namanya ke bawah pasti ada saatnya ke atas teman-teman ya.
Nah teman-teman, walaupun dalam keadaan kenaikan seperti ini, ternyata bandar dimanfaatkan sama bandar lokal dan foreign untuk jualan ya. Untuk domestik ada sekitar 11 ribuan si bandar lokalnya keluar. Di sini terdeteksi sebagai YB, CC, mungkin sebagai AZ juga, sama AZ juga sama YP ya. Cuman yang ambil lumayan brokernya, walaupun di sini PD istilahnya retail juga, tapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada bandarnya teman-teman untuk PD. Saya pikir sih PD ada dalamnya teman-teman ya. Becky juga nih bagus, HP sama SQ juga bagus. Masih CCC, si XC masuk ya. Gak apa-apa teman-teman, CP juga sudah masuk ya. Yang penting terlihat ke atas, tapi tetap harus hati-hati. Di angka 81 adalah area penurunan. Kembali ini PR yang harus diselesaikan, tapi lebih baik ke atas dulu ya. Nanti ini PR-nya nanti aja setelah ke atas gitu ya. Lihat dari bandar foreign teman-teman, bandar foreign cenderung dia ngambil terus, ada pembuangan wajar. Waktu di sini juga ada pengambilan, ada pembuangan, diambil lagi, dibuang lagi. Nah sekarang kita take profit ya, bagus lah teman-teman, berarti mereka punya duit bisa untuk di up kembali untuk foreignnya. Lihat foreign siapa yang ngambil, ada AK teman-teman ya, tinggal sisa teman AK ya. Tapi di sini kan terdeteksi pembuangan sekitar 89,7 juta ya. Nah ini si AK sudah ngambil, nggak apa-apa teman-teman, yang penting si foreign terdeteksi masih banyak di Jekon ini. Lanjut, ada ISAP, Isro Presisi Indonesia. Sambil santai teman-teman ya. Ya ISRAP dua garis penurunan dilewati. Ini satu garis biarin aja. 1, 2. Nah berapa persen nih penurunannya nih teman-teman? Pasti ada pantulan biasanya. 34 harusnya ada pantulan, tapi kalau dia tidak mau 34 berarti di angka sininya teman-teman, di pantulannya di angka 40% ya, di angka 10-nya teman. Kalau dia besok tidak ada pantulan berarti mau ngambil yang ini pantulannya teman-teman, di angka 10-nya ya. Sekarang bandar lokal lagi buangan dulu teman-teman, tapi kayaknya buangan sementara. Kenapa? Karena si bandar lokal ngambilnya banyak teman-teman ya. Foreign biarin aja, foreign mah teman-teman tidak berguna di sini si foreign. Nah ini untuk ISAP ini bagus ya, yang ngambilnya CP, YP, YB, walaupun istilah dibuang sama bandarnya, mungkin si MG gitu bandarnya. Tetapi kan saya bilang kalau bandar itu tidak satu teman, tidak satu broker ya, mereka cenderung beberapa broker gitu ya. Cuman di samping si MG juara terdeteksi sebagai bandarnya, tapi perhatikan CP, YP, YB yang ngambil adalah sama-sama broker baik juga teman-teman ya, yang suka memaaf harga juga, yang mudah-mudahan sini bagian daripada orangnya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan kalau besok tidak ada keangkatan, harusnya kan ini sekitar 30%-an sudah harusnya ada pantulan. Mudah-mudahan bisa ke angka sini teman-teman. Kan cuma 10 aja ya. Kalau nggak 2 hari ke sini ada ke tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ke sini. Kalau sini kan cuma arahnya cuma 1 kali doang arahnya teman-teman ya. Oke, untuk ISAP lebih baik sih turun kembali, nanti naiknya mungkin step by step aja biar enak teman-teman. Kalau yang naiknya ya turunnya seperti ini. Arah turunnya ARB gitu kan, seperti itu. Target sebenarnya sudah tercapai dengan cuman saya belum cabut statusnya karena belum terlewati sama body teman-teman. Untuk ISAP seperti itu ya. Bandarnya masih ada di dalam teman-teman, bandar lokalnya ya. Santai aja. Citi garis kenaikannya sudah ditembus, sudah lama kayaknya kagak dibahas nih. Penurunannya belum. Nah, ini juga dalam rangka ada kenaikan juga teman-teman di angka 117 teman-teman ya. Walaupun dari downtrend, nanti suatu saat dia akan ke sini kembali teman, 117, 153 sama di angka 167. Ini bandar lokal ngambil cuman ada beberapa kali keluar ya, 2 hari keluar tapi sedikit teman-teman ya. Mungkin dia lagi ngambil dikit-dikit dan ngeluar supaya tidak terlalu jauh naiknya, mungkin ya ngambilnya juga biar nggak terlalu mahal-mahal banget gitu ya. Bandar foreign cenderung keluar juga sama, tapi Smart Money sudah mulai nongol ya dikit ya. Nah, kita foreign siapa yang ngejual, ada CC, si CC ngejual teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kalau di kalangan teman-teman kita yang ngambil sini, hati-hati ya teman-teman ya. Mungkin kalau dia turun ke bawah 103 ya teman-teman harus melakukan planning kembali ya untuk CT ini ya. Kalau teman-teman mau ngambil sekarang, perhatikan untuk penurunan 103 sama 197, bahkan bisa ke 82 teman-teman ya. Ini bukan area untuk ngambil, ingat ini area penurunan, harga-harga penurunan. Nah, itu teman-teman kalau mau ngambil MA10 nya di bawah candle seperti biasa ya teman-teman ya. Area kenaikan agak di 115, kita targetin dulu, kita tulisin targetnya, kita tulisin target di sini, target 16.01.2025. nah teman-teman seperti itu ya. Nah ini bandar foreign masih ada di dalam, cuma tinggal dikit lagi mungkin teman-teman ya.
Cuman untuk bandar lokal cenderung dia ngambil, ngebuang, aduh tinggal dikit lagi juga sama teman-teman ya. Nih, ngambilnya jadi keluar masuk teman-teman untuk bandar lokal juga. Kalau foreign sekali ngambil kemarin banyak terus keluar 2 hari ya. Mudah-mudahan nanti ada pungutan lagi sama si CC foreign ya. Soalnya yang paling bagus itu CC foreign teman-teman ya. Perhatikan ketika dia maaf harga di sini, peng ya, CC foreign. Langsung mereka jualan. Nah, cenderung seperti jadi ketika naik tinggi siap-siapnya jualan dulu teman-teman. Nanti kalau naik tinggi lagi teman-teman jangan ambil dulu, mending ambil di bawahnya aja gitu ya. Ini area-area penurunan bisa sampai ke angka 61 ya, hati-hati teman-teman untuk CT ini. Oke teman-teman, ini sebenarnya target kedua teman-teman, ini target ke-1 sudah tercapai sebenarnya ini ya. Oke teman-teman, ini target kita tulisin deh, target kedua ini ya. Buat sejarah teman-teman, nanti kalau teman-teman oh ini sudah pernah kesini naik gitu kan, pernah dibahas sama saya, jadi ingat teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si CT ini lagi ada pungutan daripada bandar lokal. Bandar foreign juga masih ada di dalam, cuma tinggal sedikit lagi, mungkin tinggal setengah lagi lah teman-teman, daripada kita cek ya. Dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 6 Januari. KJC masih ada 8.000 lagi teman-teman ya. Dia beli dari 45.000, berarti sisa barang teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sisa barang ditambahin lagi bisa up lah teman-teman untuk CT ini ya. Target ya kesinilah teman-teman, 135 nih, mudah-mudahan kesini ya. Ini hanya target kenaikan aja ya. Ini hanya target kenaikan aja, bukan target utama ataupun target ke-1 ataupun hanya target kenaikan aja ya. Sekarang kita tulisin teman-teman ya. Terus langsung ada PSAB katanya nih tersungkur tersungkur katanya, kita gedein ini deh. Nah ini untuk PSAB garis penurunan sudah ditembus teman-teman ya, sip. Nah ada satu lagi garis penurunan di angka 32 berapa nih, 232 sama di angka 228 teman, hati-hati ya, itu ada penurunannya. Walaupun target saya target ke sini tapi tetap harus hati-hati, ada target kecilnya teman-teman ya. Perhatikan dari bandar lokal sebenarnya lagi dijual dulu sama bandar lokal teman. Perhatikan di bandar lokal ya di sini nih, sangat pekat banget teman-teman untuk PSAB ini ya. Tapi ini ya, anehnya bukan aneh ya dijual di atas ya teman-teman. 23 Desember cek dulu nanti kita 23 Desember domestik ada PC JR. Ini 3 broker sih bagus teman-teman yang ngambilnya ya, cenderung dia sideways ya, sideways di area lumayan, harga lumayan itu teman, sideways di harga tertinggi ya, di harga wajarnya teman-teman ya, di atas harga wajar maksud saya ini sideways-nya. Ini mudah-mudahan besok kalau hijau sekali aja bisa melewati 250 aja, bisa beli ke angka 298 teman-teman. Coba kalau dia jebol ya bisa ke bawah, bisa ke angka 200-an teman-teman. Ini sebagai si PSAB ini ya, tetap harus hati-hati ya. Tapi saya perhatikan teman benar foreign jenis ngambil teman, pelan-pelan dia ngambil dari tanggal 8 Januari 8 Januari. Kita lihat foreign ada CC teman-teman sama YU ya. Saya pikir sih ini tidak akan, kalau tidak punya rencana lain kayaknya tidak akan turun terlalu jauh teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar foreign punya rencana lain untuk memaaf harga lagi ya untuk si PSAB ini. Harap bersabar aja teman-teman ya. Teman-teman tetap melakukan planningnya seperti apa kalau dia ada penurunan. Kalau lagi begini lebih baik diam aja teman-teman, jangan melakukan average ataupun apapun teman-teman. Kalau teman-teman mau bertahan di PSAB, nanti kalau sudah turun ya baru teman-teman melakukan aksi. Nanti kalau naik teman-teman juga harus melakukan di mana take profitnya teman-teman. Kalau teman-teman di sebuah emiten masih deg-degan, ulah cabut aja dulu gitu teman-teman, cabut aja dulu, cari emiten-emiten yang tenang. Nah nanti sambil sudah tenang lalu teman-teman mengambil lagi saham-saham yang berisiko lumayan buat melatih hati teman-teman biar tidak deg-degan gitu kan. Nanti teman-teman ketika mau eksekusi 1%, 2%, tidak akan pernah menyesal gitu. Wah naik tinggi ya biarin dah, saya coba rezeki saya segitu gitu kan. Jangan sampai teman-teman menyesal gitu kan. Kita ini harus di bursa ini emang harus benar-benar bersyukur teman. Dengan istilahnya kenaikan sedikit aja kalau kita sering dan konsisten teman-teman, di bursa ini akan berhasil ya. Oke, untuk PSAB seperti itu. Ada sofa teman kita nyangkut di 55 katanya sofa ini. Lima masih pendek teman-teman. Santai aja teman-teman ya.
Nah, ini sebenarnya lagi diakumulasi sama poren, teman-teman. Supaya perhatikan sopa ya. Ini diakumulasi sama poren. Dan suka saya bilang teman-teman ya, mudah-mudahan sini di up ke atas dulu ya. Nah, perhatikan teman-teman gap-gap yang seperti ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Ketika wah udah gap sekitar tinggi teman-teman ya, udah manfaatin aja untuk keluar dulu teman-teman ya, untuk keluar dulu. Andaikan dia ke atas lagi, biarin teman-teman, biarin. Berarti itu jadi pengalaman kita. Oh, berarti begitu-begitu. Nanti teman-teman ikutin aja MA-nya. MA-nya kalau sudah sudah mulai ngenai MA ya udah kita keluar dulu gitu kan. Artinya kapan ngambil lagi ketika MA 10 di bawah candle ya. Naik sedikit lagi, udah nggak kuat nih, bikin gap lagi nggak kuat, ya udah jual lagi teman-teman. Nanti ngambil lagi. Ini MA 10 lagi menuju ke atas teman-teman, perhatikan ya. Ini MA 10 lagi menuju ke atas. Jadi teman-teman mudah-mudahan sini tidak ada penurunan lagi ya. Berapa persen ini penurunannya? Sudah berapa persen? Wow, 24 ya, harus di sini nih. 30% sini teman-teman. Mudah-mudahan sih ada pantulan dari sini ya. Kalau besok nggak mantul berarti dia mau mantul dari sini, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi dari MA sih lagi menuju ke atas teman-teman ya. Jadi ini dibuang dari sama bandar lokal malahan, tapi sebenarnya bandar lokal barusan tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya. Si bandar lokal ngambil lagi ya teman-teman ya. Si poren tetap belum keluar nih, makanya kita lagi nunggu. Teman-teman tunggu aja si poren ini mau buangan di harga berapa gitu. Soalnya dia ngambil dari tanggal sini nih. Nah, di sini teman-teman si bandar poren ngambil di sini. Ke atas diambil sama bandar poren. Jadi sini dia waktu penurunan ini belum ada jualan si bandar poren. Ya, cenderung terakhir transaksi tanggal 15 kemarin ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimaaf harga lagi nih. 3 Januari. Kita cek deh 3 Januari siapa sih porennya? CC dong. AI teman-teman, si AI ya. CC juga ada ya. Si AK udah scalping, AI ngambil bulat, CC jual beli, ngambil 30 jual 2,3 ribu, artinya si CC masih banyak, AI masih banyak. Jadi kemungkinan di up-nya ada, karena si CC itu bukan orang investasi teman-teman ya, dia cenderung ngambil maka harga jual. Ya, seperti itu untuk CC itu, karakternya seperti itu. Untuk AI mungkin misalnya dia disimpan dulu agak lama baru jualan, setelah cukup baru dia jualan teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kecenderungannya setiap broker itu berbeda-beda teman-teman. Model karakter si CC ketika dia ngambil banyak di bawah itu untuk akumulasi, memaaf harga dan menjual di harga tinggi. Mungkin nanti sisanya sisa barang baru dijual di harga rendah. Kalau BK di harga bawah biasanya dia memaaf harga, sisi mahal harga. Dia ngambil di harga bawah, tiba-tiba dia besoknya bisa jualan. Kenapa? Dia lihat ketika dijualan dia itu lihat untuk shadownya teman-teman. Berarti dia di average dulu baru dia jualan teman. Si BK itu cerdas teman-teman, untuk jualan di harga bawah juga bisa dia jualan karena dia punya kemampuan dan punya duit juga banyak gitu kan. Jadi mau average berapapun dia bisa teman-teman. Beda dengan kita keterbatasan dana teman-teman ya. Oke, untuk coba si bandar poren belum keluar dan si bandar lokal juga sudah kemarin tadi tuh ngambil sedikit ya. Tadi si lokal juga ngambil sedikit teman-teman ya. Dan di banyak itu XL ya, teman kita banyak ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, harus begitu. Kenapa begitu? Tidak begini. Kadang-kadang teman-teman walaupun XL banyak, pakainya barangnya sedikit ya cenderung kata bandar ya sedikit ini di lahap paling dia keluar gitu kan. Kalau ngegoyangin dikit juga ke bawah dikit dia langsung ke atas. Kadang-kadang seperti itu karena mungkin si poren itu sudah tahu karakter daripada XL teman-teman ya. Oke teman-teman, sopa seperti itu. Ada PTMP ada dorongan dari bawah menuju ke atas. Target kenaikan di angka berapa nih? Si kepala merah sih teman-teman nih. Di 67 teman-teman ya, sama di target di angka 74 sama di 81 aja deh. Kita tulis target 81 ya. Ini kalau ini satu kali tarikan teman-teman ini mah sudah arah. Ya, satu tarikannya sudah arah, tinggal kemauan aja teman-teman ya dari seorang bandarnya. Jika juga bagus menuju ke atas, bandar lokal juga akumulasi per hari ini. Poren jualan sedikit, tapi poren sebenarnya udah mengambil banyak teman-teman ya. Perhatikan poren yang ngambil banyak ya dari tanggal 19 Desember.
ada pembuangan tapi dia ngambil lagi sedikit. Jadi walaupun ada pembuangan tapi masih ada di dalam si bandar foreign-nya. Dana lokal cenderung sekarang ngambil ya, per hari ini ngambil 2 hari ini. Kita lihat untuk domestik ada OD, YP, SQ sama YU ya, bagus, broker bagus teman-teman. Malah cenderung teman-teman kita di bawah, artinya ini kecenderungan di up-nya ada. Mudah-mudahan bisa ke angka 68 lewat, bisa ke 73 dan mungkin bisa ke 80 untuk kenaikan yang agak lumayan tinggi ya. Target utama di 125 untuk PTMP ini. Terlepas daripada berita teman-teman ya, yang penting saya lihat di situ ada isiannya aja. Ada MR, ada raw mineral, ada MR lagi sideways bagus teman-teman ya. Cuman dia ada dibuang dulu sama bandar lokal, bandar foreign akumulasi. Nah kalau teman-teman ikut foreign flow, nah inilah saatnya teman-teman, mereka sudah ngambil dari tanggal 18 Desember. Nah 18 Desember siapa yang ngambil, kita cek ya. Kita cek 18 Desember foreign BK, ZP, AK, YUDR. Broker bagus semua teman-teman ya. Yang ngambilnya si ada mineral ini. Jadi kemungkinan ke target paling atas bisa. Kita tulis dulu sih target yang terdekatnya di sini teman-teman ya. Teman-teman walaupun istilahnya 1%, 2%, kalau teman-teman nanti ke depannya punya 10 miliar kan lumayan teman-teman ya. 1%, 2% juga dari 10 miliar. Maka saya doain deh teman-teman ya, setiap transaksi itu nilainya sampai miliaran teman-teman ya. Nah target kenaikannya di angka 1140-an teman-teman ya. Mungkin nanti ke sini ke 1300 dan target utama 1600 teman-teman ya. Jadi walaupun dibuang sama bandar lokal, ternyata bandar foreign cenderung ngambil dari bulan Desember ya, tanggal 18. Artinya kesempatan untuk di up-nya ada. Kita lihat berapa persen penurunannya dari atas ke sini. Sudah cukup 30% teman-teman ya, harus saatnya di up. Saatnya di up. Smart money ini sudah mulai bergelombol dan bergerilya gitu teman-teman. Jadi udah bagus teman, isiannya sudah bagus. Oke, ada MR bagus ya teman-teman, seperti itu ya. Ada MKAP ya, MKAP. Bah, sampai target teman-teman nih. Ini udah sampai target sini teman-teman, udah MKP. Gimana dong ini? Gimana dong ini? Kita hapus aja ya target kenaikannya ya. Kita hapus, ini sudah mencapai target, dua target terlampaui. Tinggal satu lagi di angka 346. Cenderung bagus teman ya. Naik sideways, naik lagi, nanti mungkin sideways lagi. Sip lah 339 teman-teman ya. Nanti kalau sudah 339 naik, baru kita akan cari lagi di mana teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal, berbaris dengan baik teman-teman ini. Ini berbaris dengan baik. Perhatikan ke atas, jual dikit-dikit, artinya kecenderungan di up-nya ada. Sedangkan sekali nah, foreign belum ngambil, biarin aja. Smart money sudah malas masuk. Kemarin sudah jualan, nah sekarang masuk dikit, teman dikit ya. Nah ini kita lihat untuk bandar lokal, cenderung ini bandar lokal teman-teman yang menguasai ini. PSIU, AT, RG bagus teman, bandar juga bagus. Apa namanya yang ngambil juga, walaupun sini ada pembuangan tapi yang ngambilnya bagus teman-teman, broker bagus semua ya. Cenderung di up lah teman-teman ya. 339 bisa lah ya. Target gua tadi kan si kepala merah semua sudah terlampaui dengan baik ya. Dimana hati-hatinya? Wow, cenderung rapih teman-teman. Rapih ini teman-teman ya. Rapih ini teman-teman. Udah mulai rapih ya. Tinggal nunggu si bandar lokal jualan aja. Mau di harga berapa? Terserah dari beritanya. Pokoknya saya melihatnya bandar lokal akumulasi aja banyak teman-teman ya. Dan pembuangan sedikit-sedikit, artinya cenderung mau teman-teman mau dia memberikan barangnya gitu ya. Target 339 teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman ini juga ya. MKAP. Up, turun, ada bandarnya teman-teman, ini ada bandarnya, sip ya. Perhatikan ya, di up, dibanting, di up lagi. Nah kalau sudah ada dua gunung seperti ini ada bandarnya. Nanti kalau dia jangan terlalu tinggi-tinggi nanti ya teman-teman. Ini udah sampai di harga tengah. Nah, mungkin ke setengah sini lah, targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Jangan jauh-jauh. Saya juga cuma ke 339 kok. Kecuali kalau di sini ada pengambilan daripada bandar lokal lagi, mungkin kita akan bicarakan lagi ya.
Bandar Poren cenderung kembali ngambil, belum ada pembuangan yang signifikan, artinya masih didukung sama Bandar Poren teman-teman ya. Dukungannya dalam bentuk tidak menjualnya teman-teman ya. Ini baru naik berapa persen sih ini? Udah berapa persen? Baru 35%, masih banyak tuh teman-teman, untuk kenaikannya masih banyak harapan ya. BMBL ya. BMBL ada tekanan dari atas, cenderung ada tekanan, ada juga target kenaikannya sudah dilihat kan, ini kepala merah teman-teman nih. Di 21, target utama di 25. Bandar lokal sekarang sudah ngambil ya per hari ini. Ada YB teman-teman sama si XC teman kita, ada EP ya, paling banyak si YB, bagus teman-teman, cuma keduanya si XC ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Poren yang sedikit amat ngambil cuman 100 lot. Cuma 100 lot doang. Tapi bulat. Tapi bulat teman-teman ya. Jadi kalau dia turun lagi ke 16 nggak usah khawatir, karena dia akan menuntaskan dulu PR-nya di 23% ya. Nah kalau dia sampai ke bawah lagi nggak jadi masalah juga untuk meneruskan PR-nya. Bandar lokal cenderung dia jualan, tapi per hari ini ngambil. Bandar Poren juga masih ada di dalam, masih ada kesempatan untuk di up teman-teman ya. Terdekatnya 21, tapi tetap harus hati-hati di angka 16 nya. Kalau dia ke angka 16 ya, mungkin ini akan menjadi baik untuk menutup gapnya, biar nanti ke depannya juga tidak ada PR lagi gap. Oke, BMBA seperti itu ya teman-teman ya. Untuk BMBA target di 25, tapi tetap kita harus berupaya nanti kalau teman-teman ke 11, teman-teman mau melakukan apa, harus punya planning teman-teman, harus punya rencana. Apa yang akan direncanakan ketika teman-teman ngambil sekarang? Apa yang akan direncanakan? Apakah akan take profit yang ke 21 atau 25? Atau ketika turun ke 16, teman-teman akan melakukan diam saja? Atau cut loss? Atau nanti nunggu 20% setelah MA 10-nya berada di bawah kanan? Tapi dari MA ini lagi menuju ke atas teman-teman ya. Dari MA lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana teman-teman. Laba garis penurunannya belum terlampau yang ini. Nanti kata teman kalau mau average ya, tunggu aja MA 10 di bawah candle. Perhatikan bandar lokal cenderung ngejual, bandar poren cenderung ngambil. Ini lagi kuat-kuatan aja teman-teman. Bandar lokal kuat nggak nahan untuk gempuran daripada bandar poren, kuat nggak nahan barang-barang daripada bandar lokal ya. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil sejak lama teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau turun seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman dulu ngambilnya saya mau investasi, saya mau apa. Nah teman-teman tinggal melakukan yang namanya strateginya aja ya. Jangan sampai teman-teman baru turun 20% udah telat cut loss teman-teman. 20% cut loss itu minimal teman-teman, nih teman-teman kalau scalping ataupun swing 5% teman-teman, minimal 5%, maksimal 5% baru cut loss. Jangan gede-gede teman-teman ya. Nah apabila dia naik lagi pas 5%, yaitu teman-teman harus punya rencana. Oke, nggak usah sakit hati ya, nyesel katanya turun 5%. Emang teman-teman harus punya rule tersendiri. Nanti ngambil lagi gitu kan. Nanti beberapa kali percobaan teman-teman akan menemukan ritmenya tadinya teman-teman ya. Tunggu aja MA 10-nya di bawah kanalnya teman-teman ya. Teman-teman lebih baik seperti itu. Kenapa? Ini karena kecenderungan ke bawahnya ada, tapi lagi dibuang sama bandar lokal, tapi diambil sama poren teman-teman. Yang ngambil juga bagus, ada ZP, CC yang ngambil juga ya. Bandar lokalnya sama sih ngejual, teman kita banyak YB, CP, tapi yang sini yang YP juga banyak teman. Ada YP, ada KK, ada RG yang ngambil juga banyak teman-teman ya. Nah teman-teman kalau seperti ini lebih baik teman-teman tunggu aja, jangan putus asa teman-teman ya. Karena teman-teman ketika ngambil juga waktu pertama kali ngambil, teman-teman punya rencana enggak gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan saya. Nah teman-teman, ini adalah laba itu ada bandarnya teman-teman. Jadi kalau sudah bikin 2 gunung sini seperti ini pasti akan dibikin 2 gunung berikutnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu kan. Cuma tengah-tengah tinggal yang namanya sabar dan bersahabat dengan waktu teman-teman. Harusnya waktu teman-teman ngambil di atas itu teman-teman planningnya apa gitu kan. Jadi jangan diambil
maaf jangan dihabisin semua dananya teman-teman. Kalau niat teman-teman pengen lama di bursa seperti itu, ataupun nanti saya pengen nyicil aja karena ada bandarnya, bisa jadi seperti itu teman. Nyicil aja teman-teman, dikit gitu, beli dikit, setelah 20% turun dikit beli gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, tenang aja, laba itu ada bandarnya. Dan sekarang pun walaupun dibuang sama bandar lokal, tapi bandar foreign cenderung ngambil, dan bandar di lokal juga yang ngambilnya bukan bukan broker-broker yang istilahnya yang biasa beli aja, model si kakak, si AG, ataupun si SQ atau si BQ. Itu adalah broker-broker yang suka memaaf harga juga teman-teman. Kalau sudah ada sinyalnya daripada mereka tahu teman-teman sinyal-sinyal, oh ini di angka berapa, oh tiba-tiba nih ada angka sekian, ayo langsung hajar teman-teman. Pas dihajar ada kenaikan. Nah seperti ini nih, kenaikan teman, kan bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Oke, laba masih cenderung downtrend, tapi kedowntrendnya itu lagi diambil sama bandar foreign. Terus smart money sudah bagus teman-teman, smart money sudah bagus, udah mulai panjang-panjang, artinya sudah berkumpul smart money yang masuk ya. Fund manager sudah mulai masuk di laba ini. Jadi kemungkinan di up seperti halnya ini bisa terjadi lagi. Cuman kalau dia istilahnya sampai ke bawah lagi, santai saja. Kenapa? Karena kecenderungannya di 50 teman-teman. Itulah teman-teman saya bilang saham yang 50 akan kembali ke 50. Saham yang angka 1000 akan kembali ke 1000. Dia tergantung kebiasaannya seperti apa teman-teman ya. Jadi sama-sama setiap emiten itu punya karakter, dan bandarnya cenderung sebenarnya itu aja gitu kan sebenarnya gitu teman-teman. Cuman ya kitanya yang harus kapan bisa ngambil, kapan punya planningnya di mananya teman-teman harus perhatikan itu. Lanjut, ada gadget CO. Ada gadget CO. Wah, gadget CO sebenarnya target yang saya targetkan ini sudah tercapai dengan baik teman-teman. Kita tulis dulu deh, tercapai buat sejarah aja. Nanti teman-teman yang nyangkut, oh pernah kesini gitu kan, tenang aja gitu kan. Tercapai tanggal berapa nih? Sini ya, tanggal 06 01 ya 2025. Ini buat bukti sejarah teman-teman, kita hapus aja karena bukti sejarahnya sudah ditulis. Nah ini kenaikan yang sedikitnya juga sudah tersampaikan. Nah bagaimana teman-teman ke depannya? Ini si bandar lokal dan bandar foreign cenderung jualan ya. Nah ini ada si kepala merah teman-teman di angka sini nih. Cuma saya pikir lebih baik buat nanti aja lah ya, karena area penurunannya sudah mulai terlihat di sini teman-teman ya. Ada gap di sini teman-teman ya. Biarkan aja dia turun dulu ke bawah karena si bandar lokal dan foreign lagi jual. Perhatikan bandar foreign ke bawah ya. Bandar lokal masih ada di atas, cuma sudah mulai ngebuang dikit-dikit. Kita lihat gadget CU juga ada bandarnya teman-teman. Saya punya pengalaman di sini, pernah beli di harga 109 kalau 109. Nah, saya biarkan aja kan sengaja, dia saya bilang pengen tahu kejemput enggak, kejemput juga dalam waktu sekitar 2 mingguan lah. Saya beri sengaja di harga tinggi teman-teman ya, 109 lah pokoknya teman-teman ya. Saya pengen beli di harga tinggi lah, siapa tahu saya bilang menyangkut dah gitu kan. Ternyata kalau ada bandarnya enak teman-teman ya, kalau dia sudah mulai ke atas terus gitu seperti ini, ikutin alurnya aja. Ini kan masih dalam posisi dia alur ke atas sebenarnya teman-teman ya, makanya dia akan cenderung seperti diombang-ambing dulu, ombang-ambing akhirnya akan jemput juga teman-teman ya. Itulah teman-teman yang saya bilang kalau ada bandarnya seperti itu, kalau pengen ke atas ya ke atas aja. Nanti hati-hati aja area gap ini teman. Kalau 109 ketembus lagi berarti teman-teman bisa ke bawah ya. Tetap harus hati-hati kalau teman-teman mau ngambil sekarang ataupun sudah ngambil gitu kan, tetap harus hati-hati. Teman-teman harus punya rencana ya. Ingat harus punya rencana. Target bisa ke angka 128 teman-teman ya.
Karena apa? Karena di sini ada si kepala merah. GJCO sudah keluar belum? Nah, GJCO itu bisa ke angka 154 sama ke harga tengahnya di 175. Karena kecenderungan di sini ada bandarnya, teman-teman. Ada bandarnya. Bandar kecenderungan biasanya suka pinginnya di bawah dulu. Nanti setelah di bawah ke atasin lagi. Nanti ke bawahin lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau dia tidak bisa sampai sini, contohnya tidak sampai ke angka 153, contoh setengahnya. Nah, berarti nanti ke depannya teman-teman nanti targetnya contohnya harga di sini nih. Di sini deh contohnya di sini ya. 133 contoh 133. Jangan langsung ke bawah. Nanti teman-teman jangan sampai ke 133 lagi targetnya. Ke sini berarti di tengahnya sini. 114, 115 atau ke 100 lah. Target sekarang ini kecenderungnya di downtrend kan. Kalau dia tidak sanggup menembus angka 151. Kalau dia bisa menembus 151 bisa ke angka 229 teman-teman ya untuk si gadget jauh ini. Karena cenderung ada bandar tengahnya, ada bandar teman-teman ya. Saya juga kemarin coba beli di harga tertinggi juga kejemput gitu kan. Nanti kalau udah di bawah ambil lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk gadgetnya seperti itu ya. Jadi si bandar foreign lagi keluar dulu, bandar lokal masih ada di atas, dia cenderung jualan sedikit ya. Mudah-mudahan bisa ditahan lah, jangan sampai lepas daripada 109 jebol bisa ke 99. Tapi tenang, saya bilang ada apa? Ada bandarnya. Yang namanya bandar cenderung pingin jualan di atas, nanti beli lagi di bawah. Siapa yang korbannya? Siapa lagi kalau bukan kita? Makanya teman-teman kalau punya planning, contohnya teman-teman sudah terlanjur ngambil lah gitu di atas di harga pucuk 126, teman-teman tinggal melakukan yang namanya simulasi aja. Oke, saya akan diam dulu, nanti tunggu contohnya 20%. Nah, mungkin daerah sini akan saya ambil. Kalau masih daerah sini ada istilahnya ada apa namanya, ada kenaikan sedikit contohnya gitu ya, tapi tidak kuat, oke, nanti tidak kuat lagi, oke, saya langsung akan ngambil average di situ. Tapi tetap teman-teman, saya akan santai aja, biar nanti kalau teman-teman kalau average di angka 20 itu nanti juga kejemput ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa di harga setengah sini 100 ya, masih bisa masih bisa di apa namanya, masih bisa kejemput. Saya aja yang sengaja beli di harga tinggi aja, waktu di GCC sengaja beli di harga tinggi, biarin aja gitu kan, kejemput juga teman-teman. Artinya kalau yang cenderung kalau ada bandarnya masih santai, walaupun jemput tak juga ke situ lagi. Kalau lagi di bawah nanti saya punya dana contohnya gitu ya, nyicil aja, yang penting tidak terlalu tinggi dari harga kemarin. Cuma turun sekitar 5 tik aja kan udah lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk gadgetnya seperti itu ya. Dibuang sama bandar foreign, tapi bandar lokal cenderung bagus, masih ada di atas. Perhatikan bandar lokal, gitu ya, lagi behnya gitu. Mudah-mudahan dipantulkan di angka MA20 nya ya, gitu kan, bisa ke atas teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk GZCO sudah tercapai dengan baik apa yang saya inginkan, dan teman-teman juga yang nyangkut juga sudah pada kejemput ya. Mungkin teman-teman yang baru ya silahkan aja teman-teman, nanti kalau teman-teman ngambil di atas ingat pakai planning teman-teman. Maksudnya terserah teman-teman mau 10% ngambil lagi ataupun di angka berapa terserah teman. Itu adalah nanti teman-teman ke depannya nanti menjadi peraturan teman-teman sendiri. Saya akan ngambil di harga tinggi nggak jadi masalah, contohnya gitu ya, karena saya akan mengaverage nanti ketika turun di harga sekian. Nah, jadi planningnya sudah ditulis teman-teman tuh, kenaikannya berapa, akan take profit setengahnya di harga berapa, akan pull nanti di harga berapa gitu. Bila turun nih saya akan ngambil di harga sekian, harga sekian, pas dihitung average-nya di harga sekian itu. Kemungkinan saya tidak akan cut loss, karena saya akan ambil take profit mungkin 3 atau 4% sudah bisa di angka sekian. Nah, ya teman-teman sudah dirinci tuh teman-teman ya. Istilahnya planningnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau saya sambungkan ke Koka DPUM sama Semil mungkin tidak cukup, karena kolomnya cuma untuk 100 kata ya, 100 kata-kata gitu kan. Jadi saya tidak bisa melanjutkan karena udah mulai penuh teman-teman kata-katanya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.